Selamat bertemu kembali dengan siswa-siswi Ibu kelas 7. Kali ini kita bertemu pada materi matematika bab yang ketiga, bentuk aljabar, bahagian yang ketiga. Kita masuk kepada materi perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar adalah operasi hitung perkalian dengan menggunakan bentuk aljabar sebagai objek yang dioperasikan. Pada operasi hitung perkalian bilangan bulat yang biasa yang sudah kita masuk kepada materi sebelumnya, jika di sini bertemu dengan tanda yang positif, jika dikalikan dengan tanda yang positif menghasilkan positif. Tanda yang positif dikalikan dengan tanda yang negatif menghasilkan negatif. Tanda yang positif jika dikalikan tanda yang negatif jika dikalikan tanda negatif menghasilkan tanda positif. Tanda negatif jika dikalikan tanda positif menghasilkan tanda yang negatif. Perlu juga diperhatikan hal-hal yang berikut ini. Jika 1 dikalikan dengan A itu menghasilkan 1A, menuliskannya 1A. 1A itu dalam penulisannya bilangan 1 itu spesial, tidak usah dituliskan juga tidak apa-apa, jadi menghasilkan A saja seperti ini. Kemudian min 3 dikali B menghasilkan min 3 kali 1B sama dengan min 3B. Min 4 kali min A, min dikali min positif, oke, positif. 4 dikali, di sini ada angka 1 ya, 4 dikali 1 4, jadi positif A, positif 4A. Positif 4A itu dalam penulisannya cukup dengan menuliskannya 4A saja, karena positif pada suatu bilangan yang pertama sekali dituliskan dia itu spesial ya nak, tidak usah dituliskan tanda positifnya. Yang berikutnya adalah A kali A sama dengan 1A. Di sini A tidak ada bilangan, tidak ada koefisien di sampingnya, itu sebenarnya adalah angka 1 ya nak ya, bilangan 1. Ini juga ini. Oke, sehingga A kali A itu kan A pangkat 2. 1 kali itu 1. Tetapi dalam penulisannya dia spesial. Bilangan yang pertama kali pada bentuk aljabar, kalau bilangan 1 dia pertama kali dia tidak usah dituliskan ya nak ya. Jadi cukup menuliskannya dengan 1A, dengan A kuadrat saja. Kemudian 3A dikali A sama dengan 3A kali 1A. A kali A pangkat 2. 3 kali 1 3. Di sini positif ya nak ya. Kemudian min B kali min W. Dalam penulisannya, oke, min B itu harus dibuka dulu dengan tanda kurung biasa. Kurung biasa negatif B tutup kurung kali buka kurung negatif W tutup kurung, itu menghasilkan. Di sini tidak muncul koefisiennya, Ibu munculkan. Di sini tidak muncul koefisiennya bilangan 1, Ibu munculkan. Selanjutnya negatif kali negatif itu adalah positif, B dikali W itu BW, oke. Positif BW cukup kamu hanya menuliskannya dengan BW saja. Selanjutnya C kali C pangkat 2. C di sini koefisiennya tidak nampak. Di sini Ibu nampakkan menjadi 1C kali C pangkat 2. 1 kali 1 itu 1. C di sini C ini tidak nampak pangkat berapa. Ini sebenarnya adalah pangkat 1. C pangkat 1 kali C pangkat 2 adalah C pangkat 3. 1 C pangkat 3 spesial, satunya tidak usah dituliskan. Pada penulisan bilangan akhirnya menjadi C pangkat 3. Sehingga C kali C pangkat 2 itu adalah C pangkat 3. Selanjutnya seperti ini. Oke, Y buka kurung. Biasa N tambah W, ini operasi kurung, ini adalah operasi perkalian. Jadi caranya adalah dikalikan satu-satu ke dalam seperti ini. Y dikali N dulu, kemudian Y dikali positif W, sehingga Y dikali N itu menghasilkan YN, Y dikali W itu menghasilkan YW. Ini kalau tanda, Ibu ingatkan lagi, di sini Y di sampingnya tidak ada tanda, berarti yaitu tanda positif. Tanda positif ini milik si W. Si N tidak ada nampak tandanya, berarti tanda positif. Selanjutnya begitu juga dengan yang berikutnya ini. Y dikali negatif N, negatif YN. Y dikali positif W, positif YW. Selanjutnya Y dikali negatif N, negatif YN. Y dikali negatif W. Di sini kan positif kan nak? Positif dikali negatif. Oke. Sorry nak, tadi Y dikali negatif N, negatif YN, negatif YN, kemudian selanjutnya Y dikali negatif W. Di sini negatif ini tandanya si W, di sini Y tidak nampak tandanya, berarti positif Y. Y kali negatif W itu adalah negatif YW. Begitu juga dengan yang di bawahnya nak ya, kalau kamu perhatikan. Oke, paling bawah kita perhatikan. Negatif M dikali negatif AM. Oke, negatif dikali negatif positif. Di sini Ibu nggak tuliskan, spesial dia karena suku yang pertama. Kemudian M dikali M, berarti M pangkat 1 dikali M pangkat 1, M pangkat 2. Di sini variabelnya cuma ada variabel A. Berarti negatif M dikali negatif AM menjadi positif M kuadrat A. Selanjutnya negatif M dikali negatif CF, negatif kali negatif positif
MCF, tidak ada variabel yang sama, jadi otomatis hasilnya adalah positif MCF. Sehingga negatif M dikali negatif AM dikurang CF itu menghasilkan sama dengan M kuadrat A ditambah MCF. Kita masuk yang berikutnya adalah perkalian antara konstanta dengan bentuk aljabar. Kita ambil contoh yang pertama. Oke, 2 dikali tanda kurung biasa di sini bacanya kali ya, Nak ya. 2 dikali 3A dikurang 4. Oke, seperti ini. 2 di sini dia berarti positif 2 ya. 3A di sini berarti dia positif 3A. Negatif ini milik si 4 ya. Oke. Langkah yang berikutnya adalah positif 2 ini harus dikalikan kepada bilangan yang di dalam tanda kurung ini satu persatu. Ibu buat di sini dengan warna pink ini ya, Nak ya. Pink ini. Marun, pink ini, pink tua gitu bisa. Ungu muda. Oke gitu ya. Positif 2 dikali positif 3A. Oke. Positif dikali positif itu positif. 2 dikali 3 itu 6. Variabelnya cuma ada 1 yaitu 6A. Berarti menghasilkan positif 6A. Selesai. Selesai tugas positif 2 kali positif 3A. Tugas yang berikutnya adalah positif 2 dikali negatif 4. Positif dikali negatif, negatif 2 dikali 4, negatif 8. Maka hasil perkalian bentuk aljabar 2 dikali 3A kurang 4 itu adalah 6A dikurang 8. Berikutnya adalah tentukan hasil perkalian bentuk aljabar negatif 3 kali 2B tambah 6. Sama tahapannya seperti yang sebelumnya, Nak ya. Ini ibu buat, ini negatif 3, ini 2B, ini positif 2B, positif 6. Kita kalikan dulu yang pertama. Oke, ini negatif 3 kali positif 2B. Negatif 3 negatif kali positif negatif. 3 dikali 2 6. Cuma ada variabel B. Kemudian langkah selanjutnya negatif 3 dikali positif 6. Negatif dikali positif negatif 3 dikali 6 18. Coba kamu perhatikan warna. Di sini sengaja ibu buat dengan permainan warna supaya kamu gampang untuk mempelajarinya. Ya, Nak ya. Ini warnanya warna ungu ya, Nak ya, warna ungu muda. Ibu buat juga hasilnya warna ungu muda. Ini nanti min 3 dikali positif 6 ibu buat dengan hijau tua, hasilnya juga hijau tua. Untuk tahapan berikutnya, untuk video berikutnya biar lebih gampang kamu dalam mempelajarinya. Contoh berikutnya adalah tentukan hasil bentuk aljabar berikut ini. 4 kali 3W tambah 2 tutup kurung kurang 3 kali 5W kurang 4. Oke, ini dijabarkan. Ini positif ini, Nak. Ini 3W juga tandanya positif. Oke, ini min 3 udah min 3. 5W ibu buat tandanya positif 5W. Oke, kita kalikan satu persatu. Mana yang dikalikan? Ini dulu kalikan ke sini, berarti positif 4 kali positif 3W menghasilkan positif 12W. Selanjutnya positif 4 dikali positif 2 menghasilkan positif 8. Perhatikan persamaan warna panah dengan warna hasil ya, Nak ya. Kemudian negatif 3 kali positif 5, negatif 15W. Negatif 3 dikali negatif 4, negatif kali negatif positif 12. Selanjutnya, ini hasil yang tadi. Selanjutnya kamu kelompokkan berdasarkan suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis juga sudah dipaparkan di materi sebelumnya. Mana yang sejenis? Perhatikan yang variabelnya sama. Variabelnya sama dan pangkat variabelnya sama. 12W. Di sini variabelnya sama dengan ini, negatif 15W. Dekatkan mereka posisi duduknya. Posisi duduknya mereka dekatkan ya. Kemudian positif 8 dengan positif 12. Kalau positif 8 dengan positif 12 ini namanya konstanta ya, Nak ya. Kemudian yang sejenis ini ibu buat dengan panah yang sama dengan hasilnya. Oke. 12W positif 12W dikurang 15W itu menghasilkan negatif 3W. Oke. Selanjutnya positif 8 ditambah 12 menghasilkan positif 20. Pada materi ini memang benar-benar kamu harus memahami kali ya, Nak ya, materi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bilangan bulat. Kalau kamu masih belum paham, bisa kamu buka kembali materi tersebut. Maka hasil bentuk aljabar 4 kali 3W tambah 2 kurang 3 kali 5W kurang 4 adalah negatif 3W tambah 2. Oke. Selanjutnya, setelah kamu dapat hasilnya, kamu dekatkan dia yang sejenis. Oke.
Ternyata sudah dekat ya nak ya, kebetulan ya. Inilah dia. Mana yang sejenis? Ini negatif 2A dengan positif 3A. Kenapa sejenis? Karena variabelnya sama dan pangkat variabelnya pun sama. Variabel A, ini juga variabel A, pangkatnya ini pangkat 1 nih A pangkat 1, A pangkat 1, jadi sejenis. Yang sejenis kamu sederhanakan menjadi min 2 tambah 3 positif 1A. Ini hasilnya ini, min 6 itu hasilnya ini, sehingga hasil akhirnya adalah A kuadrat tambah A dikurang 6. Ini tidak usah lagi dituliskan nak ya, positif A kuadrat, cukup kamu menuliskannya dengan A kuadrat saja. Tanda positif itu karena dia paling depan, spesial, gak usah kamu tuliskan. Kemudian di sini positif 1A cukup kamu menuliskannya dengan positif A saja, sehingga kurang 6, sehingga hasilnya adalah, maka hasil perkalian bentuk aljabar A tambah 3 kali A kurang 2 itu adalah A kuadrat tambah A dikurang 6. Contoh berikutnya adalah tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut. 3W dikurang 1 dikali min 2W tambah 5. Sama saja tahapannya nak ya. Di sini Bu buat dia menjadi positif 3W, negatif 1, negatif 2W, positif 5. Ini dulu nak dikalikan ke sini. Itu tahapan yang pertama. Kemudian ini dikalikan ke sini. Kemudian ini dikalikan ke sini. Kemudian ini yang dikalikan ke sini. Kita perhatikan hasilnya. Positif 3W dikali negatif 2W, positif dikali negatif itu negatif. 3 dikali 2 itu 6. W dikali W kuadrat. Selesai tugas yang pertama. Tugas yang berikutnya, positif 3W dikali positif 5. Positif dikali positif, positif. 3 dikali 5, 15. W. Selanjutnya yang berikutnya, negatif 1 dikali negatif 2W, negatif dikali negatif, positif. 1 dikali 2, 2, variabel W. Tahapan yang berikutnya, tahapan akhir, tahapan yang keempat, positif 1 dikali positif 5. Negatif 1 dikali positif 5. Negatif dikali positif, negatif. 1 kali 5, 5. Kemudian dekatkan duduknya, penulisannya yang sejenis, ternyata memang sudah dekat. 15W dengan positif 2W. Kalau disederhanakan, ini wajib disederhanakan ya nak ya, menjadi 17W. Maka hasil perkalian bentuk aljabar 3W kurang 1 dikali min 2W tambah 5 itu adalah negatif 6W kuadrat tambah 17W dikurang 5. Yang berikutnya, tentukan hasil perkalian bentuk aljabar berikut. 2A kurang 1 dikali A kuadrat dikurang 3A tambah 4. Ya, kita perhatikan ya. Perhatikan di sini, kamu konsentrasi dulu, kita fokus dulu ke suku yang di sebelah kiri. Yang di dalam tanda kurung tapi yang di sebelah kiri ya nak ya. Positif 2A dengan negatif 1. Jadi positif 2A ini Ibu buat dengan warna merah. Jadi panahnya nanti semua warna merah. Ya, negatif 1 Ibu buat dengan warna hitam, panahnya nanti semua warna hitam ya nak ya. Oke. Kita pertama, tahapan yang pertama, positif 2A dikali positif 1A kuadrat. Positif kali positif, positif. A dikali A pangkat 2, A pangkat 3, ini dia hasilnya. Tahapan yang kedua, positif 2A dikali negatif 3A. Positif dikali negatif, negatif 2 dikali 3, 6. A dikali A, 6. A dikali A kuadrat, sehingga menghasilkan negatif A kuadrat. Tahapan yang ketiga, positif 2A dikali positif 4. Positif dikali positif, positif. 2 dikali 4, 8. Cuma ada variabel A, positif 8A. Begitu juga untuk tahapan yang keempat, ini dia hasilnya. Untuk tahapan yang kelima, ini dia hasilnya. Untuk tahapan yang keenam atau tahapan yang terakhir, ini dia hasilnya. Selanjutnya kamu kelompokkan dia yang sejenis. Yang sejenis ini ya nak ya, negatif 6A kuadrat dengan negatif A kuadrat sejenis. Selanjutnya kamu kelompokkan yang sejenis ya nak ya. Ini dia, negatif 6A kuadrat, negatif A kuadrat ini sejenis. Negatif 6 dikurang 1. Ini ada 1 ya nak di sampingnya ya, tidak nampak sama kita ya nak ya. Menghasilkan negatif 7. Positif 8, positif 3 menghasilkan positif 11. Variabelnya A disesuaikan, ini variabelnya A kuadrat. Kamu perhatikan nak dengan panah yang warnanya sama dengan hasilnya. Oke, maka hasil perkalian bentuk aljabar 2A kurang 1 dikali A kuadrat kurang 3A tambah 4 itu adalah 2A pangkat 3. Cukup 2A pangkat 3 aja dituliskan, tanda positifnya tidak usah lagi. Maka hasilnya adalah 2A pangkat 3 dikurang 7A kuadrat tambah 11A dikurang 4. Berikutnya kita masuk kepada perpangkatan bentuk aljabar. Perpangkatan yaitu perkalian yang diulang dengan suatu bilangan yang sama. Hal ini juga berlaku pada perpangkatan bentuk aljabar. Contohnya misal
2A kuadrat ya nak. Penulisan yang tepatnya seperti ini, buka kurung biasa, 2A tutup kurung biasa, pangkat 2. Jadi penulisan pangkat itu di atas ya nak, di kupingnya ya nak ya. Penyelesaiannya itu sama seperti 2A dikalikan 2A. Berarti yang namanya perpangkatan itu kan perkalian berulang. Jadi kalau 2A pangkat 2 ya 2A dikalikan dengan dirinya sendiri. Berarti 2A dikali 2A. Positif 2 dikali positif 2, positif 4A dikali A itu adalah A kuadrat, menghasilkan 4A kuadrat. Berikutnya adalah negatif 2A dipangkatkan 2, berarti menjadi negatif 2A dikalikan negatif 2A. Oke, negatif dikali negatif itu menghasilkan positif, 2 dikali 2, 4, A dikali A kuadrat. Maka hasil perpangkatan bentuk aljabar negatif 2 dipangkatkan 2 itu adalah positif 4A kuadrat atau 4A kuadrat. Tentukan hasil perpangkatan bentuk aljabar berikut ini. Buka kurung biasa 3C dikurang 4 tutup kurung biasa kuadrat. Itu maksudnya adalah tentukan hasil perpangkatan bentuk aljabar 3C dikurang 4 kali 3C dikurang 4. Maksud ibu 3C dikurang 5 dikali 3C dikurang 5 ya nak ya. Oke, kamu memperhatikan di sini tanda panahnya itu hasilnya sama, ibu buat warnanya ya nak ya. Berarti 3C dikalikan dulu ke 3C menghasilkan ini. Kemudian 3C dikalikan negatif 5 menghasilkan ini. Langkah yang berikutnya negatif 5 dikali 3C menghasilkan ini. Langkah berikutnya atau langkah akhir adalah negatif 5 dikali negatif 5 menghasilkan positif 25. Yang selanjutnya kamu wajib mengkelompokkan yang sejenis. Yang sejenis di situ adalah negatif 15C dikurang 15C. Negatif 15 dikurang 15 kan negatif 30 karena variabelnya C. Maka hasil perpangkatan bentuk aljabar 3C kurang 4 dikali 3C kurang 4 adalah 9C kuadrat dikurang 30C tambah 25. Maka hasil perpangkatan bentuk aljabar 3C kurang 5 kali 3C kurang 5 itu adalah 9C kuadrat dikurang 30C tambah 25. Contoh yang berikutnya adalah tentukan hasil perpangkatan bentuk aljabar berikut ini. Buka kurung biasa 4B tutup kurung biasa pangkat 3. Berarti yang ditanya adalah 4B pangkat 3. Karena dia di pangkat ketiga, dia berarti perkalian berulang kepada dirinya sendiri terhadap dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Sehingga 4B pangkat 3 itu menghasilkan 4B kali 4B kali 4B. 4 kali 4 kali 4 menghasilkan 64. Positif kali positif positif menghasilkan positif. B kali B kali B itu sama dengan B pangkat 1 kali B pangkat 1 kali B pangkat 1 menghasilkan B pangkat 3. Maka hasil perpangkatan bentuk aljabar 4B dipangkatkan 3 itu adalah 64B pangkat 3. Berikutnya, tentukan hasil perpangkatan bentuk aljabar berikut. Min 4B dipangkatkan 3. Berarti menjadi penyelesaiannya min 4B kali min 4B kali min 4B. Min kali min kali min itu negatif. 4 kali 4 kali 4 64. B pangkat 1 kali B pangkat 1 kali B pangkat 1 menghasilkan B pangkat 3. Maka hasil perpangkatan bentuk aljabar dari min 4B dipangkatkan 3 itu adalah negatif 64B pangkat 3. Berikutnya adalah tentukan hasil perpangkatan bentuk aljabar berikut. Buka kurung biasa A tambah B pangkatkan 3 itu maksudnya adalah A tambah B dikalikan A tambah B dikalikan A tambah B. Jadi ibu kelompokkan A tambah B kalikan A tambah B yang di sebelah kanan ini ibu kelompokkan jadi satu tempat ya nak ya. Pada materi perkalian kita sudah tahu kalau A tambah B dikalikan A tambah B itu menghasilkan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kamu bisa coba sendiri ya nak ya, pakai tahapan-tahapan panas seperti yang sudah kita paparkan sebelumnya. Jadi hasilnya ini ibu tinggal buatkan di sini, ini tinggal ibu pindahkan ke sini. Ini hasilnya ini yang kita dapat dari sini tinggal kita pindahkan ke sini. Oke, setelah kita tinggal pindahkan ke sini berarti tinggal A tambah B-nya aja dikalikan ke sini. Berarti ini tahapan pertama A kali A kuadrat dulu, ini hasilnya. Kemudian A dikali 2AB, ini hasilnya. Kemudian A dikali positif B kuadrat, ini hasilnya. Itu yang warna merah, yang panah merah. Sekarang panah yang biru dongker ya nak ya. Di sini warnanya tuh biru dongker kan. Oke, kalau dari jauh seperti hijau ya nak ya. Oke, selanjutnya yang ini. Tahapan yang A tadi sudah siap. Ini warna biru nih, biru dongker. Nah, lihat itu ya. Sudah. B dikali positif A kuadrat menghasilkan ini ya, B A kuadrat atau A kuadrat B sama saja. Tahapan yang berikutnya B dikali positif 2B menghasilkan ini 2A B kuadrat, karena B nya 2 kali dikalikan makanya dia B pangkat 2. Selanjutnya tahapan akhirnya atau tahapan yang keenam adalah positif B dikali positif B pangkat 2 menghasilkan positif B pangkat 3. Selanjutnya setelah kamu dapat hasilnya, kamu kelompokkan berdasarkan suku-suku yang sejenis. Kamu dekatkan posisi penulisannya berdasarkan suku-suku yang sejenis. Setelah dikelompokkan inilah dia yang sejenis. Variabelnya kan sama.
Ibu buat dulu dari yang pertama ya. Ini variabel A pangkat 3, koefisiennya 1. Ini variabel A kuadrat B, koefisiennya positif 2. Ini variabel A kuadrat B, sama kan nak? Sama-sama variabel A kuadrat B kan? Tapi ini koefisiennya 1, ini koefisiennya positif 2. Kemudian variabel AB kuadrat, ini koefisiennya positif 1. Variabel AB kuadrat, ini koefisiennya positif 2. Ini variabel B pangkat 3, koefisiennya positif 1. Mana yang sejenis? Ini sejenis. Jadi kalau yang sejenis itu wajib kamu sederhanakan. Positif 2, positif 1, positif 3 lah nak. Positif 2 tambah 1, positif 3. Variabelnya variabel A kuadrat B. Perhatikan dia panahnya, sama tuh warnanya nak ya. Sudah, ini sama juga nak, sejenis. Variabel AB kuadrat, variabel AB kuadrat. Positif 1, positif 2, positif 1 tambah 2, positif 3. Oke. Setelah seperti ini nak, tidak ada lagi yang sejenis itu. Perhatikan, tidak ada lagi yang sama nih. Variabel A pangkat 3, ini variabel B pangkat 3, variabel A kuadrat B, variabel AB kuadrat, tidak ada yang sama. Sepintas mungkin kamu pikir A kuadrat B dengan AB kuadrat sama, tapi tidak sama dia nak ya. Karena tidak ada lagi yang sejenis, jadi tidak bisa lagi disederhanakan. Maka inilah dia hasil akhirnya. Maka hasil perpangkatan bentuk aljabar A tambah B pangkat 3 itu menghasilkan A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Ini ada latihan, kamu kerjakan sendiri di buku catatanmu, tidak usah diupload. Mudah-mudahan latihan yang Ibu berikan sama kamu ini persis dengan materi yang tadi sudah kita paparkan supaya lebih gampang kamu dalam mempelajarinya. Terima kasih, tetap semangat.